Salam budaya, selamat pagi anak-anak bunda. Gimana kabarnya hari ini? Pasti sehat ya? Jumpa lagi dengan Bunda Wulan di sini. Tentunya kita akan belajar matematika. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran ini. Halo anak-anak bunda, hari ini kita akan membahas pembahasan soal yang telah kalian kerjakan beberapa minggu lalu. Nah, soal-soal ini bunda bahas karena ada beberapa yang masih melakukan kesalahan atau tidak teliti mengerjakannya. Nah, sekarang sama-sama kita bahas soal beberapa soal yang masih susah ya. Oke, yang pertama adalah membandingkan pecahan. Membandingkan pecahan itu ada beberapa tanda. Yang pertama lebih besar dari, lalu lebih kecil dari, dan sama dengan. Kalau dia lebih besar berarti yang sebelah kiri yang dimakan. Kalau lebih kecil berarti yang sebelah kanan yang dimakan. Kalau sama dengan berarti nilai pecahannya sama atau senilai. Nah, contohnya ini seperti pada gambar nih. Di soal kalian sebelumnya itu di buku paket ada tentang gambar. Nah, kalau kita lihat di sini nilai pecahannya pada gambar yang pertama. Pada gambar yang pertama adalah 1/4. Nilai setiap bagiannya adalah 1/4 karena dipotong menjadi 4 bagian. Maka nilai 1 bagiannya adalah 1/4. Sedangkan pada gambar yang di sebelahnya dipotong menjadi 8, maka nilai 1 bagiannya adalah 1/8. Nah, kita bandingkan bagian gambar potongan kue 1/4 dengan 1/8. Nah, berdasarkan gambar ini, mana yang bagiannya lebih besar? Yang pastinya gambarnya adalah 1/4 ya. Berarti kalau kita membandingkan antara 1/4 dengan 1/8, berarti yang lebih besar yang sebelah kiri atau sebelah kanan. Nah, karena tadi kita lihat gambar 1/4 lebih besar ya, nih dibandingkan dengan 1/8, maka 1/4-nya yang dimakan. Maka bacanya adalah 1/4 lebih besar dari 1/8. Ya, karena di soal pada buku paket yang tentang gambar ini ada masih yang keliru. Kan kalau kita lihat dari gambar itu gampang ya. Ternyata 1/4 lebih besar dibandingkan dengan 1/8. Nah, berbeda kalau kita tahu hanya angkanya saja. 1/4 dibandingkan dengan 1/8. Nah, kalau kita cuma tahu angkanya saja, berarti kita harus menggunakan trik perkalian silang. Di mana 8 kita kalikan dengan 1, hasilnya 8. Di atas sebelah sini. Lalu 4 kita kalikan 1, hasilnya 4 diletakkan di atas sini. Maka hasilnya tetap ya 1/4 lebih besar dibandingkan dengan 1/8. Kalau kita balik, misalnya kita tulis 1/8-nya dulu, baru 1/4, maka jawabannya juga dibalik tandanya. Nah, karena yang lebih besar adalah 1/4, 1/4 berada di sebelah kanan, berarti kita pakainya yang 1/8 lebih kecil dari 1/4. Jadi bacanya mulai dari sebelah kiri. Nah, kalau di sini kan 1/4-nya sebelah kiri nih. Berarti yang dimakan juga sebelah kiri. Karena 1/4 lebih besar dibandingkan 1/8. Sedangkan kalau kita balik, 1/4-nya kan lebih besar nih di sebelah kanan. Berarti yang dimakan di sebelah kanan. Sedangkan 1/8 yang di sebelah kiri itu lebih
kecil, maka kita membacanya 1/8 lebih kecil dari 1/4, di mana 1/4 itu nilainya lebih besar. Lalu soal tentang mengurutkan pecahan. Urutkan pecahan berikut dari yang terkecil hingga terbesar, di mana kita punya nilai pecahannya adalah 2/3, 2/4, dan 2/5. Kalau kita mengurutkan pecahan, berarti kita harus tahu dulu pecahan yang bernilai paling kecil dan bernilai paling besar. Perhatikan di sini penyebutnya. Di sini penyebutnya adalah 3, 4, dan 5. Di mana penyebutnya tersebut adalah berbeda atau tidak sama. Kalau penyebutnya berbeda, maka kita harus menggunakan trik perkalian silang, di mana kita harus membandingkan satu persatu bagiannya. Misalnya di sini kita membandingkan dulu 2/3 dengan 2/4. Kita menggunakan trik perkalian silang, berarti 4 kita kalikan 2. Maka letaknya taruh di seberangnya, atau karena kita kalikan silang berarti kita taruhnya di 2/3-nya. 4 kali 2 hasilnya adalah 8. Lalu sebaliknya lagi 3 kita kalikan dengan 2. Letakkan di atas ini, hasilnya adalah 6. Antara 8 dan 6, yang lebih besar adalah 8. Maka nilai 8 ini punyanya 2/3. Berarti 2/3 lebih besar dari 2/4. Maka 2/3-nya kita makan. Nah, 2/3 lebih besar dari 2/4. Lalu kita bandingkan 2/4. Kita bandingkan lagi 2/4 dengan 2/5. Kita kalikan 5 kali 2. Hasilnya 10. Lalu 4 kali 2 sama dengan 8. Maka nilainya 10 lebih besar dari 8. Maka 10 ini punyanya 2/4. Berarti 2/4 lebih besar dari 2/5. Perhatikan di sini. Tadi yang pertama 2/3 lebih besar dari 2/4. Lalu ternyata setelah kita bandingkan lagi dengan 2/5, 2/4-nya lebih besar daripada 2/5. Berarti nilai 2/5 ini lebih kecil. Iya, berarti kita bisa urutkan langsung. Maka urutannya yang lebih kecil adalah 2/5. Lalu tadi 2/3 dan 2/4 sudah kita bandingkan. Ternyata 2/3 itu lebih besar, atau ternyata paling besar. Berarti setelah 2/5 urutannya berarti adalah 2/4. Lalu tadi yang paling besar adalah 2/3. Nah, kalau misalnya kalian belum yakin, kalian bisa bandingkan yang terakhir, yaitu 2/3 kita bandingkan dengan 2/5. 5 kali 2 hasilnya adalah 10. Lalu 3 kali 2 hasilnya adalah 6. Maka 2/3 lebih besar dari 2/5. Nah, maka tetap hasilnya sama ya, karena 2/3 lebih besar dari 2/5.
Berarti 2/5 itu adalah nilai yang paling kecil. Lalu diikuti dengan 2/4. Lalu ternyata yang paling besar adalah 2/3. Lalu soal tentang pecahan senilai. Pecahan senilai itu adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama meskipun dikali atau dibagi dengan angka yang sama pula. Soal. Nah, ini adalah soal yang banyak atau beberapa masih melakukan kesalahan. Perhatikan, buatlah satu gambar yang senilai dengan pecahan berikut ini. Berarti kita harus tahu dulu masing-masing nilai pecahan dari gambar berikut. Yang pertama, nilai pecahannya adalah 2/6. Berarti kita harus tahu pecahan yang senilai dengan 2/6. Karena 2/6 ini kita bisa sederhanakan atau kita bagi, maka paling gampangnya kita adalah dengan bagi, supaya kita tidak menggambarnya itu banyak bagian pecahannya ya. Berarti kita bagi 2, hasilnya adalah 1/3. Berarti 2/6 senilai dengan 1/3. Berarti yang kita gambar bukan 2/6-nya dengan letak yang kita warnai berbeda, tetapi yang kita warnai adalah pecahan senilainya, yaitu 1/3. Berarti kita menggambar nilai 1/3. Nah, maka nilai pecahan gambar 2/6 senilai dengan nilai pecahan gambar 1/3. Inilah jawabannya. Berarti jawabannya adalah gambar 1/3-nya ya, bukan gambar 2/6-nya yang kita warnai berbeda. Lalu nomor 2, nilai pecahannya adalah 3/8. Berarti pecahan senilainya karena tidak bisa kita bagi, berarti kita kalikan. Supaya gampang, kita kalikan dengan 2. Maka hasilnya adalah 6/16. Lalu kita gambar 6/16-nya. Berarti nilai pecahan 3/8 senilai dengan nilai pecahan 6/16. Lalu nilai pecahan nomor 3 adalah 4/12. Karena 4/12 bisa kita bagi, maka kita bagi saja ya. Berarti dibagi dengan 4, maka hasilnya 1/3. Maka 4/12 nilai pecahannya atau senilai dengan 1/3. Maka 1/3 kita gambar. Berarti nilai gambar 4/12 senilai dengan nilai gambar 1/3. Begitu ya. Lalu, soal sederhanakanlah pecahan berikut. Bunda tidak akan membahas semua soal yang menyederhanakan pecahan. Ada beberapa saja, karena sebenarnya kalian itu kurang teliti dalam proses pembagiannya. Kalau misalnya kalian teliti, berarti jawabannya pasti benar. Kalau kalian tidak teliti, berarti misalnya hanya ada beberapa, mungkin salah di bagian penyebut atau di bagian pembilang. Kalau kalian salah di bagian penyebut atau bagian pembilang, bagian salah satunya, maka nilai pecahannya tetap salah. Maka Bunda tidak bisa melakukan pembenaran. Berarti Bunda harus menyalahkannya ya. Nah, kalau kalian menyederhanakan pecahan, berarti kalian harus belajar untuk teliti. Mulai dari lihat pembilangnya atau bagian penyebutnya. Nah, di sini soal-soal yang Bunda bahas adalah kebanyakan kalian belum selesai menyederhanakannya. Ingat, kalau kalian menyederhanakan pecahan, berarti
nilai pecahannya adalah paling sederhana. Artinya kalian tidak bisa membagi nilai pecahannya itu lagi. Berarti otomatis nilai pecahannya adalah sudah paling sederhana atau tidak bisa dibagi lagi. Soal yang pertama adalah 2/4 per 32. Berarti supaya paling gampang kita bagi dulu dengan 2. Hasilnya adalah 12/6. Ternyata 12/6 bisa kita bagi lagi. Bagi 2 hasilnya 6/8. Nah, 6/8 ini ternyata belum sampai sini. Kita bisa bagi lagi menjadi 3/4, 6/8 sama-sama kita bagi 2. Hasilnya adalah 3/4. Nah, 3/4 ini ternyata sudah tidak bisa kita bagi lagi. Di mana 4 tidak bisa kita bagi dengan 3 atau 3 tidak bisa kita bagi dengan 4. Maka 24/32 hasil paling sederhananya adalah 3/4. Kalau misalnya kalian langsung membaginya dengan angka yang besar, misalnya 24/32 kalian langsung bagi dengan 8 juga benar, karena hasilnya langsung 3/4. Kalau misalnya kalian ada beberapa yang bingung, kenapa bisa langsung dibagi 8? Kita lihat di sini. 2 kali 2 hasilnya 4. 4 kita kali 2 lagi hasilnya adalah 8. Maka kalian bisa langsung membaginya dengan angka yang besar, yaitu 8, di mana hasilnya tetap 3/4 atau sama. Berarti 24/32 sederhananya adalah 3/4, di mana 3/4 sudah tidak bisa kita bagi lagi. Lalu selanjutnya 60/75. Kita bagi dengan 5, hasilnya 12/15. Nah, ada yang selesai sampai sini. Nah, sebenarnya 12/15 ini bukan nilai yang paling sederhana. Kita bisa bagi lagi, yaitu kita bisa bagi menjadi atau kita bagi lagi dengan 3. Maka hasilnya 4/5, di mana 4/5 ini sudah tidak bisa kita bagi lagi, di mana 4 tidak bisa kita bagi dengan 5, atau 5 tidak bisa kita bagi lagi dengan 4. Atau kalian bisa membaginya langsung dengan angka yang besar, yaitu 60/75. Kalian bagi menjadi, atau kalian bagi dengan 15, maka hasilnya sama, yaitu 4/5. Lalu 45/60. Kita bisa bagi dengan 5, hasilnya 9/12. Nah, 9/12 bukan bentuk yang paling sederhana, karena kita bisa bagi lagi dengan 3. Maka hasilnya adalah 3/4, di mana nilai 3/4 adalah nilai yang paling sederhana. Atau kalian langsung membaginya dengan angka yang lebih besar, yaitu dibagi dengan 15, maka hasilnya juga sama, yaitu 3/4. Lalu 25/75. Kita bisa bagi dengan 5, hasilnya 5/15. 5/15 bukan nilai yang paling sederhana, karena kita bisa bagi dengan 5. Maka hasilnya adalah 1/3, di mana 1 tidak bisa kita bagi dengan 3, dan 3 juga tidak bisa kita bagi dengan 1. Maka 25/75
nilai paling sederhananya adalah 1/3, atau kalian bisa membaginya dengan angka yang lebih besar, yaitu 25/75 bagi dengan 25. Maka hasilnya tetap sama, yaitu 1/3. Lalu soal selanjutnya, ubahlah pecahan campuran berikut menjadi pecahan biasa. Nah, Bunda akan bahas satu soal, di mana satu soal ini ada beberapa yang salah melakukan operasi hitung, di mana harusnya 9 atau penyebutnya kita kali dengan pembilangnya. Berarti 9 harus kita kalikan dulu dengan 24. Setelah mendapatkan hasilnya, lalu bisa kita tambah dengan 5. Kalau kita tulis berarti 24 kali 9 atau 9 kita kalikan dengan 24 dulu. Kita beri tanda kurung. Karena tanda kurung itu dimana kita harus mengalihkan terlebih dahulu. Dimana 9 kali 24 atau 24 kali 9. Lalu setelah itu bisa kita tambah dengan 5. Lalu di sini penyebutnya kan 9. Dimana penyebutnya juga pasti sama, yaitu tetap 9. Kalau kita kerjakan berarti 24 kali 9 atau 9 kali 24 hasilnya adalah 216. Lalu kita tambahkan dengan 5. Hasilnya adalah 221/9. Nah, di sini 221/9 kita tidak bisa sederhanakan karena angkanya pembilang dan penyebut tidak ada angka yang bisa kita bagi dengan angka yang sama. Maka selesai sampai sini. Kalau misalnya angkanya kita bisa sederhanakan, berarti kita harus sederhanakan. Kalau misalnya nilainya bisa kita sederhanakan pecahannya, berarti harus disederhanakan ya. Lalu, soal halaman 22. Ubahlah pecahan-pecahan berikut ke bentuk pecahan campuran, di mana ada satu soal yang tidak kalian selesaikan hingga nilai pecahannya menjadi paling sederhana, di mana kita punya 100/6. 100/6 ini nilainya lebih besar, di mana 100/6 kita bisa sederhanakan menjadi 50/3, di mana 100/6 sama-sama kita bagi 2. Ingat, kalau nilai pecahannya kalian bisa sederhanakan, berarti kalian harus sederhanakan dulu. Oke, lalu di sini 50/3 kita bisa bentuk menjadi pecahan campuran, di mana ingat, per ini artinya adalah pembagian. Berarti 50 kita bagi dengan 3. 50 kita bagi dengan 3. 5 bagi 3 hasilnya adalah 1. 1 kali 3 hasilnya 3. Lalu kita kurangkan. 5 kurang 3 hasilnya 2. Lalu kita turunkan 0-nya. 20 kita bagi dengan 3 hasilnya 6. 6 kita kali 3 hasilnya 18. Lalu kita kurangkan. Hasilnya 2, di mana nilai 2 ini adalah sisa, sedangkan 16 adalah bilangan bulatnya. Maka nilai pecahan dari 50/3 adalah 16 yang merupakan bilangan bulatnya. Lalu sisanya menjadi pembilang, lalu penyebutnya tetap sama, yaitu 3. Maka 50/3 bentuk pecahannya adalah 16 2/3. Nah,
Kalau kalian menjawabnya seperti ini, kalian bagi dulu 100 per 6, sebenarnya bisa 10, hasilnya 4, kita turunkan 0, 40, bagi 6 hasilnya 6, 6 kali 6 hasilnya 36, lalu kita kurangkan, hasilnya adalah 4. Kalau 100 per 6, kita bagi 100 bagi 6, di sini kalian akan mendapatkan nilai pecahan campurannya adalah 16 4 per 6. Nah, nilai 4 per 6 ini kalian bisa sederhanakan. Sama-sama kita bisa bagi dengan 2, maka hasilnya 16-nya tetap. Lalu 4 per 6 kita sederhanakan. Kita bagi 2, hasilnya 2 per 3, maka hasilnya menjadi sama. Sama-sama 16, 2 per 3. Sebenarnya nilainya sama, tapi untuk yang ini kalian harus sederhanakan di bagian nilai pecahan campurannya. Nah, supaya kalian gampang, tidak perlu menyederhanakan lagi di bagian pecahan campuran, kalian harus sederhanakan pada saat pecahannya masih berupa pecahan biasa, supaya kalian tidak kerja 2 kali. Ingat, kalau pecahannya bisa kalian sederhanakan, harus kalian sederhanakan dulu, ya. Nah, itu yang paling utama, atau kalian sering lupa. Harus menyederhanakan pecahan kalau pecahannya bentuknya masih besar atau bisa kita bagi. Lalu soal halaman 28. Pecahan biasa dari bentuk pecahan 0,62 adalah, tentunya kalian sudah tahu bahwa di sini harus tahu nilai tempatnya dulu. 0,62 di mana 0 adalah satuan, 6 adalah persepuluhan, dan 2 adalah perseratusan. Di mana untuk paling gampangnya kalian tahu bahwa 2 angka di belakang koma hasilnya pasti per seratusan. Maka kita membuatnya per 100 dulu. Lalu kita mulai dari angka yang paling belakang 0, yaitu 6, 2, di mana 0-nya tidak kita tulis, berarti kita tulisnya hanya 62, karena di sini di angka di belakang 0 kan 2, maka tinggal kita tulis saja 62-nya. Maka menjadi 62 per 100. Nah, kalian banyak menjawabnya 62 per 100. Ternyata 62 per 100 ini bisa kita sederhanakan. Kita bagi dengan 2, maka hasilnya menjadi 31 per 50. 31 per 50 tidak bisa kita bagi lagi, maka jawabannya sampai sini. Berarti 0,62 bentuk pecahan biasanya kita harus bentuk menjadi pecahan biasa paling sederhana, yaitu 31 per 50. Ingat ya, kalian harus menyederhanakan jika nilai pecahannya bisa sederhana. Karena kalau kalian tidak menyederhanakannya, nilainya atau poinnya akan berkurang. Kalau nilai 31 per 50 poinnya menjadi 2, kalau kalian tulis jawabannya sampai 62 per 100, yang harusnya poin totalnya 2, akan berkurang menjadi 1. Kalau poin kalian berkurang terus, maka nilainya menjadi semakin kecil, atau nilai
kalian akan semakin kecil itu tadi ya. Nah, kalau kalian menjawab soal halaman 28, nilai tempat 3 dari pecahan 0,03 tadi adalah titik. Kalau tadi kalian menjawab 3/100, itu jawabannya salah. Karena di sini yang perlu kita tahu, di sini kita mencari nilai tempatnya, bukan 0,03 itu pecahan biasanya berapa. Jadi kalau kalian menjawab 3/100 itu Bunda salahkan. Nah, kan tadi sudah tuh, atau sebelumnya kalian sudah belajar, di mana 0 angka paling depan atau sebelum koma adalah satuan nilai tempatnya, lalu satu angka di belakang koma itu adalah persepuluhan, sedangkan nilai 3 ternyata nilai tempatnya adalah perseratusan, maka jawabannya nilai tempat 3 dari pecahan 0,03 adalah perseratusan, bukan 3/100, karena yang ditanyakan adalah nilai tempatnya. Nah, kalian ada beberapa yang menjawab per100, masih Bunda benarkan, tapi untuk selanjutnya kalian harus menjawab dengan lengkap, yaitu perseratusan, bukan per100. Ingat ya. Lalu soal halaman 28. 0,3 jika dituliskan dalam pecahan biasa adalah, berarti kita harus tahu dulu nilai tempatnya tadi, di mana 3 atau satu angka di belakang koma adalah persepuluhan, berarti otomatis menjadi per10. Karena nilai persepuluhan itu hanya 3, berarti kita langsung tulis 3-nya. Berarti jawabannya adalah 3/10. Kalau kalian menjawab 0,3, 0,3 adalah bentuk pecahan desimal, bukan pecahan biasa. Berarti itu salah. Yang benar adalah 3/10. Lalu soal halaman 30. Coba kamu ubah bentuk bilangan berikut ke dalam bentuk persen. Nah, ada satu soal yang kalian salah mengerjakannya. Ingat, yaitu di sini 6. Ingat, Bunda sudah pernah memberikan materi atau catatan di mana kalau dia hanya berupa bilangan bulat, di sini 6, berarti bentuk pecahannya adalah per1. Kalian harus mengingatnya. Kalau kalian tidak ingat, berarti kalian akan menjawabnya dengan salah. Di mana di sini 6/1. Kalau kita mau ubah dalam bentuk persen, harus kita kali 100. Yang kita kalikan 100 adalah pembilang dan juga penyebut supaya seimbang. Maka 6 kita kalikan dengan 100 dan 1 kita kalikan 100. Maka jawabannya adalah 600/100. Kalau kalian menjawabnya hanya di bagian penyebutnya saja yang kalikan dengan 100, maka jawabannya salah. Walaupun dia penyebutnya tetap 100, tetapi untuk mengubah bentuk persen itu bukan hanya pembilangnya saja yang harus menjadi 100 atau penyebutnya yang menjadi 100, pembilangnya juga harus dikalikan dengan 100. Berarti 66/1 diubah menjadi bentuk persen
600/100, bentuk persennya adalah 600%. Ingat ya, kalian harus mempelajari materi yang sudah Bunda berikan, walau dalam bentuk catatan atau video. Karena kalau dalam bentuk catatan, itu membantu dalam kalian memahami isi videonya. Oke. Sampai situ tadi pembahasan soal-soal yang kalian masih salah atau belum teliti. Dari soal-soal tersebut, kalian harus belajar teliti atau belajar mandiri teliti. Dimana kalau misalnya pecahan biasanya masih dalam bentuk nilai yang lebih besar, lalu kalian tahu bahwa nilai pecahan biasa tersebut masih bisa disederhanakan, berarti harus kalian sederhanakan dulu supaya kalian tidak salah atau poinnya berkurang. Karena kebanyakan soal itu pecahan biasa yang nilainya besar, pasti nanti hasil paling sederhana atau menjadi sederhana, walaupun dalam entah itu bentuknya pecahan campuran, maka bentuk pecahan campurannya harus menjadi yang paling sederhana, ataupun bentuk persen yang kalian ubah ke bentuk pecahan biasa, di mana walaupun nilainya atau pecahannya per 100, kalian harus menyederhanakannya lagi menjadi bentuk paling sederhana, supaya poinnya tidak berkurang. Karena kebanyakan soal pasti mencari nilai yang paling sederhana. Setelah itu kita akan masuk ke materi soal cerita pecahan. Untuk pembahasan selanjutnya, karena pembahasannya selesai sampai pada mengubah bentuk pecahan tadi, maka untuk pembahasan pembulatan kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, sekarang kita baru masuk ke materi soal cerita pecahan. Di mana contohnya memperingati kemerdekaan Indonesia di sebuah toko buku sedang digelar diskon. Pada bagian kumpulan buku cerita tertulis diskon 75%. Jika harga sebuah buku sebelum didiskon 250.000, hitunglah bagaimana bentuk pecahan biasa dari besar diskon tersebut. Lalu harga buku setelah didiskon, dan harga yang harus dibayar jika membeli sebuah buku. Di sini kalian harus garis bawahi bentuk diskonnya 75%, juga harga buku sebelum didiskon. Karena bagian yang B itu kita mencari harga buku setelah didiskon. Maka penyelesaiannya diketahui besar diskon sama dengan 75%. Harga buku sebelum didiskon adalah 250.000. Maka untuk mengetahui bentuk pecahan 75% itu sama dengan 75/100. Pecahan 75/100 tersebut bisa kita sederhanakan dengan cara dibagi, yaitu dibagi 25. 75 dibagi 25, 100 dibagi 25. Maka hasilnya menjadi 3/4. Berarti bentuk pecahan 75% kita dapat sederhanakan menjadi 3/4. Lalu harga setelah diskon.
Rumusnya sama dengan persentase diskon dikali dengan harga sebelum diskon. Persentase diskon tersebut adalah 75%. Kenapa kita menggunakan 75%? Agar mudah, karena kita mengalihkan dengan harga sebelum diskon, yaitu 250.000. Nah, kenapa menggunakan per 100? Agar mudah dengan cara coret. Caranya perhatikan terlebih dahulu penyebut dari 75%. 75% di sini penyebutnya 100, di mana nolnya ada 2. Maka kita bisa coret nolnya 2 di sini. Lalu karena yang di bawah kita coret nolnya, maka 250.000-nya kita juga coret 2 nolnya. Maka hasilnya menjadi 75/1 dikali 2.500. Nah, ingat 2.500 ini adalah bilangan bulat. Maka kalau kita bentuk pecahan berarti 2.500 tersebut adalah per 1. Nah, karena sudah sama-sama per 1, berarti bisa kita kalikan atas kali atas, bawah kali bawah. 75 dikali 2.500, lalu 1 dikali dengan 1. Bisa kita tuliskan seperti ini. 75 dikali 2.500 per 1. Kenapa? Karena semuanya nilainya atau penyebutnya adalah per 1. Maka kita kalikan 75 kali 2.500. Hasilnya adalah 187.500 per 1. Ingat bahwa per 1 ini artinya 187.500 dibagi dengan 1. Maka hasilnya menjadi 187.500. Maka harga setelah didiskon adalah 187.500. Lalu yang C, harga yang harus dibayar adalah sama dengan harga sebelum didiskon dikurang harga sesudah diskon. Harga sebelum diskon tadi adalah 250.000 dikurang dengan harga sesudah diskon, yaitu 187.500. Maka hasilnya menjadi 62.500. Jadi, harga yang harus dibayar adalah 62.500. Contoh yang kedua. Kakak membeli 1 loyang pizza. Pizza tersebut dipotong menjadi 8. Lalu Adi mengambil 2 potong pizza tersebut. Berapa bagian pizza yang diambil oleh Adi? Maka penyelesaiannya diketahui pizza dipotong menjadi 8 bagian. 1 bagian. Adi mengambil 2 potong pizza. Ditanya bagian pizza yang diambil oleh Adi. Pizza dipotong menjadi 8 bagian. Maka 1 bagian pizza bernilai 1/8. Lalu Adi mengambil 2 potong pizzanya. Maka berarti nilainya 2/8. Hasilnya Adi mengambil 2 potong pizza. Maka yang diambil oleh Adi adalah 2/8 bagian. Contoh selanjutnya. Edo membagi-bagi kue kepada 3 temannya dengan bagian yang sama.
Jika kue itu dipotong menjadi 12 bagian, hitunglah A. Berapa bagian kue yang didapatkan oleh setiap temannya. B. Tuliskan pecahan yang senilai dengan bagian yang diperoleh oleh temannya Edo. Penyelesaiannya, diketahui Edo memotong kue menjadi 12 bagian. Maka setiap bagiannya bernilai 1/12. Lalu, kue yang sudah dipotong menjadi 12 tersebut dibagikan kepada 4 temannya. 12 bagian tadi dibagi lagi menjadi 4 bagian. Maka setiap orang ternyata mendapatkan berapa bagian, kita hitung. Ada 1, 2, 3. Karena tadi dipotong 12, maka keseluruhannya ada 12. Lalu setiap orang karena dibagi lagi jadi 4, maka nilai potongan setiap orang itu 3. Maka kita bisa ketahui berarti setiap orang mendapatkan potongan 3/12. Bagian yang didapatkan oleh setiap temannya adalah 3/12 bagian. 3/12, kalau kita cari pecahan senilainya, agar lebih mudah kita bisa dengan cara dibagi, yaitu sama-sama dibagi dengan 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1, 12 dibagi 3 sama dengan 4. Maka pecahan 3/12 senilai dengan 1/4. Kalau misalnya kalian belum paham, kalian boleh menghubungi Bunda. Terima kasih, selamat pagi, Namo Buddhaya. Sampai jumpa lagi ke depan. Terima kasih, Namo Buddhaya.